Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 2B Ilmu Perikanan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini kami akan membuat video singkat mengenai mikroba dan unsur hara. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Akbar Syaifuddin, serta Saya Muhammad Tabib Farudin. Saya Dadis Tolpojidin. Saya Susi Febrianti. Saya Leni Permana. Saya Maliana. Saya Izam Aziz Pratama. Langsung saja kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Bagus ya. Nah, di sini aku bakal jelasin sedikit tentang mikro dan juga unsur hara. Nah, mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang sangat berukuran kecil sehingga untuk mengamatinya perlu alat bantu seperti mikroskop. Nah, jadi mikroba ini karena ukurannya yang sangat kecil tidak bisa dilihat oleh mata manusia secara mata telanjang, jadi bisa menggunakan alat mikroskop untuk melihatnya. Nah, apa aja sih jenis-jenis mikroba atau mikroorganisme yang banyak kita ketahui atau sering kita dengar? Mungkin seperti bakteri, archaea, ada fungi, ada juga protozoa, ada alga, ada mikroskopis, dan juga virus. Mungkin masih banyak yang lain yang tidak bisa disebutkan. Nah, untuk unsur hara, nutrien hara atau zat hara adalah zat yang diperlukan oleh organisme untuk dia hidup, untuk berkembang, untuk tumbuh organisme itu. Nah, perlu adanya nutrien. Nah, nutrien itu juga merupakan unsur atau senyawa kimia yang digunakan dalam metabolisme suatu organisme. Nah, jadi tanpa nutrien ini, mikroorganisme tidak dapat tumbuh, berkembang, dan juga hidup. Nah, unsur hara dalam mikroba itu seperti ada nitrogen, fosfor, ada juga kalium, ada juga sulfur atau belerang, terus ada kalsium dan juga ada magnesium. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang mikroba dan unsur hara. Baik, karakteristik untuk unsur nitrogen. Nitrogen adalah gas yang tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna pada suhu dan tekanan ruangan. Gas nitrogen N2 membentuk 78,1% dari volume udara bumi. Nitrogen diperkirakan menjadi unsur kelima atau ketujuh yang paling melimpah di tata surya dan Bima Sakti. Hadir dalam jumlah yang jauh lebih rendah gitu daripada hidrogen, helium dan oksigen. Sementara merupakan gas umum di bumi. Nitrogen tidak begitu melimpah di planet lain. Nitrogen juga adalah non-logam dan gas nitrogen yang relatif lembab. Tetapi bakteri tanah dapat menangkap nitrogen menjadi bentuk yang dapat digunakan sebagai tumbuhan atau hewan yang membuat asam amino dan protein. Nah, nitrogen juga memiliki 3 valensi atau 5 dan membentuk ion bermutuan negatif, anion yang mudah bereaksi dengan non logam lain untuk membentuk ikatan kovalen. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi nitrogen bagi kehidupan di dunia. Yang pertama yaitu nitrogen sebagai penyusun asam amino. Nitrogen adalah unsur penyusun kehidupan terpenting. Nitrogen adalah komponen inti dari asam amino yang merupakan bahan penyusun protein dan asam nukleat. Nah, protein dan asam nukleat ini yang disusun oleh asam amino membentuk materi genetik seperti DNA dan juga RNA, yang dimana DNA dan RNA ini bermanfaat untuk kehidupan manusia, yang yaitu sebagai dasar atau inti dari sebuah kehidupan.
RNA dan DNA ini merupakan materi genetik yang menjadi dasar dari semua organisme hidup yang ada di bumi. Yang selanjutnya yaitu nitrogen sebagai penyusun protein. Protein dari terbuat dari sejumlah besar asam amino. Nah, karena asam amino terbuat dari nitrogen, maka protein juga merupakan salah satu komponen pembentuk. Maka nitrogen juga salah satu komponen pembentuk protein. Protein menyusun otot, sel darah, rambut, kuku, hormon, antibodi, dan enzim dalam tubuh manusia. Maka dari itu nitrogen menjadi salah satu unsur paling penting dalam kehidupan manusia, terutama kehidupan manusia. Yang selanjutnya yaitu nitrogen sebagai pembentuk klorofil, yang dimana nitrogen adalah komponen utamanya untuk pembuatan klorofil. Klorofil adalah pigmen hijau pada tumbuhan, yang dimana tempat terjadinya fotosintesis pada klorofil tersebut. Sehingga nitrogen berperan menunjang fotosintesis yang merupakan proses terpenting penunjang kehidupan di bumi, terutama pada tumbuhan yang tadi sebagai penyusun klorofil yang berfungsi untuk terjadinya fotosintesis. Yang selanjutnya yaitu menunjang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memerlukan tanah yang mengandung nitrogen karena nitrogen berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nitrogen menjadi komponen pembentuk struktur tumbuhan seperti biji, akar, daun, dan jaringan tumbuhan lainnya. Hal tersebut membuat nitrogen digunakan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanah dan tumbuhan yang hidup di atasnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fosfor. Nah, fosfor merupakan suatu elemen penting dalam kehidupan karena semua makhluk hidup membutuhkan fosfor dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfor. Nah, sebagai sumber energi untuk metabolisme sel. Fosfor juga ditemukan sebagai komponen utama dalam pembentukan gigi dan sel vertebrata. Fosfor juga merupakan suatu bahan pembentuk tulang pada hewan maupun semua makhluk hidup yang memerlukan sebagai pembentuk DNA, RNA, protein, energi, dan senyawa organik lainnya. Nah, kemudian ada karakteristik dari unsur fosfor. Nah, fosfor adalah unsur kimia yang memiliki lambang P dengan nomor atom 15. Fosfor berupa non-logam dan bervariasi banyak, termasuk dalam golongan nitrogen. Nah, fosfor juga dapat ditemui dalam batuan fosfat anorganik dan dalam semua sel hidup, tetapi tidak pernah ditemui dalam bentuk fosfor bebasnya. Nah, fosfor amatlah reaktif dan selalu memancarkan pendar cahaya yang lemah ketika bergabung dengan oksigen. Nah, fosfor juga dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dan merupakan unsur penting dalam makhluk hidup. Untuk peran mikroba, secara umum menggolongkan fungsi mikroba menjadi 4, yaitu yang pertama meningkatkan ketersediaan unsur hara tanaman dalam tanah, yang kedua sebagai perombak bahan organik dalam tanah dan mineralisasi unsur organik, yang ketiga bakteri rhizosfer endofitik untuk memacu pertumbuhan tanaman dengan membentuk enzim dan melindungi akar dari mikroba patogenik, yang keempat sebagai agensia hayati pengendali hama dan penyakit tanaman. Peran mikroba secara umum menggolongkan fungsi mikroba menjadi 4, yaitu 1. Meningkatkan kesejahteraan unsur hara tanaman dan tanah. 2. Sebagai perombak bahan organik dalam tanah dan mineralisasi unsur organik. 3. Bakteri rhizosfer endofitik untuk mengacu pertumbuhan tanaman dengan membentuk enzim dan melindungi akar dari mikroba patogenik. 4. Secara agnesia hayati mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Peran mikroba di bidang pertanian dan pangan. Mikroba dan unsur hara berperan penting dalam pertanian dan produksi pangan. Mikroba seperti bakteri Rhizobium membantu fiksasi nitrogen dalam tanah, yang berarti mereka mengubah nitrogen atmosfer menjadi bentuk yang dapat digunakan
oleh tanaman. Unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium juga penting untuk pertumbuhan tanaman dan kualitas hasil panen. Keberadaan mikroba dan unsur hara yang memadai membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesediaan pangan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai siklus unsur nitrogen. Yang pertama itu ada fiksasi nitrogen. Apa sih fiksasi nitrogen ini? Fiksasi nitrogen adalah proses alam, biologis atau abiotik yang mengubah nitrogen di udara menjadi amonia, NH3. Mikroorganisme yang memfiksasi nitrogen disebut diazotrof. Nah, yang kedua itu proses asimilasi, yang dimana tanaman mendapatkan nitrogen dari tanah melalui absorpsi akar baik dalam bentuk ion nitrat atau ion amonium. Sedangkan hewan memperoleh nitrogen dari tanaman yang mereka makan. Yang ketiga itu amonifikasi. Amonifikasi ini jika tumbuhan atau hewan mati, nitrogen organik diubah menjadi amonium NH4+ oleh bakteri dan jamur. Dan yang keempat itu adalah nitrifikasi. Atau bisa dibilang konversi amonium menjadi nitrat. Dilakukan terutama oleh bakteri yang hidup di dalam tanah dan bakteri nitrifikasi lainnya. Tahap utama nitrifikasi yaitu bakteri nitrifikasi seperti spesies Nitrosomonas mengoksidasi amonium NH4 dan mengubah amonia menjadi nitrit NO2-. Spesies bakteri lain seperti Nitrobacter bertanggung jawab untuk oksidasi nitrit menjadi nitrat atau NO3-. Proses konversi nitrit menjadi nitrat sangat penting karena nitrit merupakan racun bagi kehidupan tanaman. Selanjutnya, daur fosfor. Daur fosfor adalah salah satu daur biokimia yang berlangsung paling lama dibandingkan dengan daur lainnya. Daur fosfor terdapat beberapa bentuk, yaitu ada fosfor organik yang dimana melibatkan tumbuhan dan hewan, dan fosfor organik yang melibatkan air dan tanah. Daur fosfor yang pertama yaitu fosfor memasuki tanah dan air melalui pelabuhan batuan. Lalu tanaman mengambil fosfor dari tanah. Fosfor kemudian dipindahkan dari tanaman ke herbivora. Kemudian herbivora dimakan oleh karnivora. Fosfor yang diserap oleh hewan dikembalikan ke tanah melalui ekskresi dan dari dekomposisi tumbuhan dan bahan mati oleh mikroba. Bahan tanaman mati dan limbah lainnya membusuk melalui peran bakteri. Fosfor dilepaskan ke lingkungan. Fosfor dalam tanah tercuci atau terkikis ke dalam air. Air tersebut digunakan oleh ganggang dan tanaman sebagai nutrisi. Siklus ini akan terus berulang. Jadi unsur nitrogen ini ternyata memiliki dampak negatif loh, yaitu ketidakseimbangan nitrogen di alam, yang dapat berdampak negatif baik langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan hidup, yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap lingkungan hidup. Nah, hal ini biasanya dikarenakan nitrogen di lingkungan akan mengalami transformasi ke dalam bentuk-bentuk senyawa, baik senyawa nitrit, nitrat maupun amonia, yang melalui proses nitrifikasi, nitrat reduction, dan denitrifikasi. Nah, transformasi dari nitrogen menjadi nitrat, nitrit, serta amonia ini akan berdampak negatif terhadap lingkungan biotik, yaitu pada biota air, baik flora akuatik maupun fauna akuatik di suatu perairan. Nah, dampak negatif unsur nitrogen N diantaranya yaitu yang pertama,
Senyawa yang terbentuk akan menyebabkan pertumbuhan gulma air yang melimpah atau eutrofikasi. Nah, nitrat ini merupakan nutrien bagi pertumbuhan tanaman air dan alga. Yang kedua, senyawa nitrit merupakan senyawa toksik yang dapat mematikan organisme air. Nah, yang ketiga, demikian halnya dengan senyawa amonia yang tidak terionisasi juga dapat bersifat toksik. Selanjutnya itu penjelasan mengenai dampak negatif yang dihasilkan karena adanya fosfor secara signifikan. Yang pertama itu eutrofikasi. Apa sih eutrofikasi ini? Eutrofikasi merupakan proses terjadinya pertumbuhan atau perkembangan alga secara besar-besaran dan dalam jumlah yang tinggi. Ini dapat mempengaruhi terhadap kualitas air, yang dimana kualitas air menjadi turun. Yang kedua itu penurunan kualitas air. Nah, fosfor juga dapat berpengaruh terhadap penurunan kualitas air. Selain terjadinya eutrofikasi tadi, bahkan ketika alga mati, mereka akan terdekomposisi oleh bakteri yang mengkonsumsi oksigen terlarut di dalam air atau DO. Nah, ini akan menyebabkan zona mati pada perairan tertentu dan menyebabkan organisme akuatik di dalamnya itu tidak dapat bertahan hidup. Nah, yang selanjutnya itu keracunan dan masalah kesehatan bagi manusia. Kelebihan fosfor juga dapat menyebabkan produksi toksin oleh alga. Beberapa alga beracun dan dapat menghasilkan racun seperti mikrosistin, anatoksin, saksitoksin, yang dimana racun-racun tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia melalui air minum yang terkontaminasi atau bahkan konsumsi ikan yang sudah terpapar racun tersebut. Sekian, terima kasih.
video singkat dari kami mengenai mikroba dan unsur hara. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.